Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 178 sampai dengan 180. Hari ini kami memulai probasi yang ketiga. Kami bertiga bertemu di kamar Muder Malgorzata, sedangkan suster-suster yang lain menjalani probasi mereka di novisiat. Muder Malgorzata membuka pertemuan dengan suatu doa dan menjelaskan kepada kami rangkaian acara yang ada dalam probasi ketiga, dan kemudian berbicara mengenai betapa besarnya rahmat kaul kekal. Tiba-tiba aku mulai menangis keras, serta-merta segala rahmat Allah tampak di hadapan mata jiwaku, dan aku melihat diriku sedemikian malang dan tak tahu terima cinta terhadap Allah. Para suster mulai menegur aku dengan berkata, mengapa ia tiba-tiba begitu menangis? Tetapi Muder Malgorzata membela aku dengan berkata bahwa ia tidak heran. Pada akhir acara aku pergi ke hadapan sakramen Maha Kudus, dan seperti orang yang paling malang dan menyedihkan, aku memohon kerahimannya agar ia berkenan menyembuhkan dan memurnikan jiwaku yang papa. Saat itulah aku mendengar suara ini, putriku, semua kepapaanmu sudah hangus dalam nyala cintaku, ibarat satu tunas kecil yang sudah hangus dalam api yang berkobar-kobar. Dengan merendahkan dirimu dengan cara ini, engkau menarik seluruh samudra kerahimanku ke dalam dirimu sendiri dan kepada jiwa-jiwa lain. Aku menjawab, Yesus, bentuklah hatiku yang papa ini seturut kesukaan ilahimu. Selama masa probasi ketiga, tugasku adalah membantu suster di vestiarium, ruang tempat menyimpan pakaian para suster dan sekaligus ruang untuk menjahit. Tugas ini memberi aku banyak kesempatan untuk mengamalkan keutamaan-keutamaan. Kadang-kadang aku harus mengantar pakaian ke suster-suster tertentu 3 kali, dan masih ada juga yang tidak memuaskan mereka. Tetapi aku juga mulai menyadari keutamaan-keutamaan besar beberapa suster yang selalu meminta barang-barang yang paling sederhana dari ruang itu. Aku kagum akan semangat kerendahan hati dan mati raga mereka. Ketika tiba masa Advent, dalam jiwaku muncul kerinduan yang membara akan Allah. Dengan sekuat tenaga, rohku bergegas menuju Allah. Pada waktu itu, Tuhan memberiku terang cemerlang untuk mengenal sifat-sifatnya. Sifat pertama yang Tuhan perkenalkan kepadaku adalah kekudusannya. Tuhan itu sedemikian kudus, sehingga segala kuasa dan kekuatan gemetar di hadapannya. Roh-roh yang murni menyelubungi wajahnya dan merunduk dalam adorasi yang tak kunjung henti, dan hanya dengan satu kata mereka mengungkapkan hormat yang paling tinggi, yakni kudus. Kekudusan Allah dicurahkan ke atas gereja dan ke atas setiap jiwa yang hidup di dalamnya, tetapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada jiwa-jiwa yang sepenuhnya diilahikan oleh Allah, dan ada juga yang hanya sekedar hidup. Sifat kedua yang diberitahukan Tuhan kepadaku adalah keadilannya. Allah itu sedemikian adil, dan keadilannya meresap sampai ke lubuk hati segala ciptaan, sehingga di hadapannya segala sesuatu tampak serba transparan, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Sifat ketiga adalah kasih dan kerahiman, dan aku memahami bahwa sifat Allah yang tertinggi adalah kasih dan kerahiman,
Sifat ini menyatukan ciptaan dengan pencipta. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam, ini ku kenal dalam penjelmaan Sang Sabda dan dalam penebusan umat manusia. Dan disinilah aku menyadari bahwa inilah sifat Allah yang paling tinggi. Yesus, Engkau andalanku.